Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ini adalah keberuntungan kedua yang diberikan kepadamu. Apakah kamu dapat memahaminya atau tidak? Tergantung pada tingkat pemahamanmu sendiri. Tetapi jika kamu bahkan tidak dapat memahami ini, maka aku akan mengambil kembali seni waktu yang aku berikan padamu, ucap Dewa Abadi. Xiaoyan masih mendengar suaranya. Ketika Dewa Abadi selesai berbicara, kekosongan di sekitarnya langsung menjadi lebih cerah. Langit muncul. Di atas langit ada 3 planet besar. Itu memancarkan suhu panas yang tak tertandingi ketika mereka saling memantulkan. Ketika Xiaoyan menundukkan kepalanya, dia melihat gurun terkubur sampai ke pergelangan kakinya. Angin bertiup kencang dan pasir kuning berterbangan. Sekitarnya dengan cepat menjadi gelap gulita. Suhu yang awalnya panas ekstrim tiba-tiba turun tajam. Apa yang dirasakan Xiaoyan saat ini adalah rasa dingin yang luar biasa menusuk. Dia tampaknya bukan lagi Dewa Dou yang kuat. Seolah-olah dia telah menjadi manusia yang bahkan tidak memiliki kekuatan apapun. Suhu dingin ekstrim langsung membekukannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di bawah perasaan ini rasa panik akan kematian datang lagi. Setelah kehilangan semua kekuatan, bahkan hukum alam dapat dengan mudah menghilangkan nyawanya. Mata Xiaoyan mulai tertutup dan kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Ini adalah pengalaman kematian pertamanya. Setelah beberapa saat Xiaoyan membuka matanya, saat ini dia berada di lautan luas. Xiaoyan menutup panca inderanya erat-erat, merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak dan sosoknya terus jatuh. Xiaoyan mencoba berenang ke permukaan air, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencobanya, dia masih tenggelam ke bawah. Mata Xiaoyan memerah, puluhan menit telah berlalu saat ini, dan sudah mencapai batas manusia biasa. Sejumlah besar air laut mengalir ke paru-parunya. Setelah hanya tersedak beberapa teguk air laut, Xiaoyan kehilangan kesadarannya lagi. Hanya dalam waktu singkat ini Xiaoyan mati 2 kali dengan cara yang berbeda. Hal yang paling membuat putus asa adalah ketika menghadapi kematian dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Xiaoyan sadar kembali, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Dan ada suara pertempuran dari sekelilingnya. Xiaoyan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat jantungnya sudah ditusuk oleh ribuan anak panah. Pandangannya menjadi semakin kabur, sampai Xiaoyan merasakan tubuhnya terbang ke atas. Setelah berputar 180 derajat di udara, dia sempat melihat mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah. Melihat mayat itu, Xiaoyan mengerti bahwa bukan dia yang terbang, tapi kepalanya lah yang terbang terpenggal. Pengalaman kematian tidak berakhir di situ. Saat dia membuka matanya, dia langsung ditelan oleh mulut jurang yang besar. Xiaoyan mati lagi dan lagi. Siklus kematian semacam ini sungguh membuat merasakan rasa sakit yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan dalam menghadapi kehancuran seperti itu, keinginan Xiaoyan tetap teguh. Jika dia ingin menjadi abadi, dia harus terlebih dahulu memahami apa itu kematian dan arti antara hidup dan mati. Tidak semua makhluk hidup kekal selamanya. Ada sejumlah besar pembudidaya, tetapi ada juga manusia fana yang hanya hidup selama 100 tahun. Keberadaan keduanya memiliki arti tersendiri. Manusia fana tidak akan menyesal karena hanya memiliki satu kehidupan. Dan manusia abadi tidak bisa menolak perasaan kesedihan atau kesepian yang terkandung di tahun-tahun tanpa akhir. Semua ini dirasakan Xiaoyan ketika dia kehilangan keluarganya satu demi satu. Ingatan yang telah terkubur selama ribuan tahun terungkap kembali. Kelupaan yang pernah ditentukan tampaknya menjadi lebih dalam. Dia merindukan ayahnya, kakak pertama, kakak kedua, serta pasangan dan semua teman-temannya. Tidak semua orang bisa hidup selamanya. Mereka akan memiliki takdir dan batasannya sendiri. Pada saat ini setelah meninggal untuk ke-100 kalinya, gambaran Xiaoyan terus berubah. Dia berubah menjadi anak berusia 5 tahun. Dan beberapa kenangan samar muncul di benaknya. Ayahnya hidup dengan menggembalakan hewan, sedangkan ibunya bertanggung jawab atas persalinan. Keluarga itu tidak kaya atau miskin. Ada nasi dan daging untuk dimakan. Xiaoyan tumbuh dewasa, mewarisi pengembalaan ayahnya, dan kemudian bertemu dengan wanita tercinta. Ia menikah kemudian membesarkan anak dan mati. Ini adalah kehidupan fana. Meski singkat dan biasa, setidaknya tidak menyedihkan. Tidak meninggalkan penyesalan ketika kematiannya. Mereka yang mencintainya masih bisa mengingatnya. Hanya ketika orang terakhir yang mengingatnya, itulah kematian yang sebenarnya. 100 tahun seperti kilatan cahaya. Meski singkat, tetapi jauh lebih berharga. Di dalam pengalaman ini, Xiaoyan telah hidup selama ratusan generasi. Salah satu di antaranya Xiaoyan menjadi pengungsi yang malang.
Dia merasakan semua penderitaan dan cita rasa hidup. Apa itu abadi? Apa itu manusia? Apa itu arti hidup? Ucap Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan terus-menerus tercerahkan dalam reinkarnasi kehidupan demi kehidupan ini. Dia terus mengalami kelahiran dan akhir dari hidup. Bahkan di antara putaran waktu itu Xiaoyan juga menjadi sebagian orang miskin di dalamnya. Dan pada akhirnya dia mati karena kelaparan. Merasakan semua ini, Xiaoyan menunjukkan senyum pahit di sudut mulutnya. Sebagai seorang Dewa Dao, meskipun ia belum menembus keabadian, dengan kekuatannya saat ini dia sudah sepenuhnya mampu menciptakan planetnya sendiri. Dan bahkan selama Xiaoyan bersedia meluangkan waktu, dia bahkan dapat membuat galaksi atau bahkan ruang yang lebih luas dari benua Daodi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki makhluk Dewa Dao. Tanpa sadar, Xiaoyan sepertinya selalu melihat ke atas. Dia sudah lama tidak menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ternyata aku telah datang sejauh ini tanpa menyadarinya, ucap Xiaoyan menghela nafas. Dia selalu merasa bahwa dia tidak cukup kuat. Ini karena selalu ada musuh yang lebih kuat darinya, yang memaksakan Xiaoyan harus terus bergerak maju. Dia hanya bisa berlatih dan berlatih. Ayah, kakak pertama dan kakak kedua, aku sangat merindukanmu, ucap Xiaoyan, matanya memerah. 2 baris air mata mengalir di pipinya. Semakin jauh dia berjalan, dan semakin kuat kekuatannya, pada saat yang sama dia menjadi semakin kesepian. Dia sudah menjadi makhluk abadi, tapi waktu terus berlalu, dan sungai waktu panjang akan mengambil segalanya. Mengambil kenangannya, dan mengambil orang-orang yang dia cintai. Seumur hidup manusia fana hanyalah sebutir pasir yang mengampung di sungai panjang. Itu akan mengalir dan menghilang ke lautan dalam tanpa meninggalkan jejak apapun. Hanya mereka yang sudah di level keabadian kaisar yang akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Selama dunia sensi berdiri tegak, setiap orang di level keabadian kaisar bisa menjalani kehidupan selamanya. Tapi Xiaoyan takut, menjadi keabadian kaisar tidak berarti lebih baik daripada kematian. Ini karena berpisah dan melupakan adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Jauh di lubuk hati Xiaoyan, dia tidak ingin menjadi kekal. Bahkan sekarang dia sepertinya ingin berhenti sejenak. Dia hanya ingin hidup dan mati bersama dengan orang-orang yang dicintai. Apa gunanya hidup yang kekal? Di balik usia kekal, akan ada kesepian yang tak ada habisnya. Lalu apa artinya keabadian kaisar? Gumam Xiaoyan dengan kesedihan di matanya. Pikirannya bergerak, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dengan cepat. Saat ini ada suara-suara manusia di sekitarnya. Xiaoyan berdiri di tengah-tengah pasar. Dia memandangi lingkungan yang akrab dengan sedikit senyum di wajahnya. Aliran orang yang tak ada habisnya melewati Xiaoyan. Dia berdiri tak bergerak di tengah kerumunan, dan semua orang memberi tatapan aneh kepada Xiaoyan. Xiaoyan menoleh ke samping. Tidak jauh dari situ ada rumah dengan kata Xiao Mansion tertulis di atasnya. Ini adalah kota hutan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di luar rumah Xiao. Dia tidak masuk, tetapi hanya berdiri di luar Xiao Mansion dan melihat ke atas. Pada saat ini ada anak laki-laki dan perempuan. Perempuan itu mengenakan kerudung yang sederhana dan elegan, dengan kepingan perak berkilauan di sudut matanya. Dia memegang tangan bocah itu kemudian berlari keluar dari Xiao Mansion. Keduanya tampak sangat bahagia. Mereka berlari menuju gunung belakang, dan dengan cepat menghilang melewati kerumunan manusia. Ini semua dari ingatan Xiaoyan, betapa dia merindukan masa lalunya. Hingga saat ini Xiaoyan terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dia inginkan? Dalam hidup yang panjang ini, semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak kita kehilangan. Dalam waktu yang sangat lama ini, tidak ada yang bisa mengubah cerita yang sudah ditakdirkan. Semua orang akan sampai pada akhirnya. Ini adalah akhir cerita yang terbaik. Mulai dari ayahnya, kakak kedua, kakak ketiga dan Nala Nyandran, sosok yang hampir dia lupakan muncul di benak Xiaoyan. Ada terlalu banyak kenangan yang terlupakan. Saat Xiaoyan melihat ke sekeliling dan jatuh ke dalam ingatan yang panjang, tiba-tiba seorang anak berusia 5 atau 6 tahun muncul di depannya. Paman, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Ucap bocah itu. 2 pipinya berwarna merah muda. Tampak sangat lucu dan imut. Dia masih menjilati permen di mulutnya yang kecil. Menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan tertegun sejenak. Dia perlahan berjongkok memperhatikan anak itu. Lalu mengulurkan tangannya menyentuh kepalanya dengan senyuman lembut. Aku hanya kangen rumah, ucap Xiaoyan. Lalu kenapa paman tidak pulang? Ucap anak itu dengan bingung, matanya penuh kepolosan. Aku berencana untuk kembali dan melihat-lihat, ucap Xiaoyan tersenyum. Anak itu mengangguk dengan patuh.
Tapi setelahnya suara panggilan lembut datang tidak jauh. "JR, kembalilah dengan cepat," ucap suara marah dari seorang wanita. Ketika mendekati anak itu dan melihatnya baik-baik saja, wanita itu menunjukkan ekspresi lembut. Dia memandang Xiaoyan sejenak sebelum mengambil anak itu pergi, dan berjalan sambil mengetuk kepala anak itu. "Ibu menyuruhmu untuk tidak berbicara dengan orang asing. Jika JR tidak patuh, ibu tidak akan memberimu permen hao lagi," ucap wanita itu. Tangan kecil anak itu menyentuh kepalanya yang dipukuli, lalu mengangguk patuh. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum. Meskipun sangat sederhana, tetapi itu membahagiakan. Xiaoyan melihat sekelilingnya lagi. Banyak manusia di dunia sensi yang hidup bahagia dengan cara yang paling sederhana. Sekarang aku mengerti bahwa kultivasi yang sebenarnya masih untuk melindungi. Hanya dengan benar-benar menjadi kuat, seseorang akan mengerti apa arti dari melindungi yang sebenarnya. Tidak hanya untuk keluarga atau kerabat, tetapi untuk semua makhluk hidup di dunia sensi yang layak untuk dilindungi. Jadi menjadi kuat bukanlah tanpa tujuan, ucap Xiaoyan. Matanya tiba-tiba terbuka di dunia nyata. Aura emas melonjak keluar dari tubuhnya. Sinar keabadian di dalam tubuhnya akhirnya bergabung ke dalam jantungnya. "Melindungi adalah kehendak keabadianku," ucap Xiaoyan. Dengan integrasi kekuatan abadi ini, seluruh jantungnya berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, kekuatan abadi di sekitarnya melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam jantung. Xiaoyan duduk bersila di atas teratai api besar. Jubahnya berkibar tanpa angin. Rasa keagungan terpancar dari tubuhnya, dan momentumnya berubah drastis. Keabadian kaisar tiba seperti yang dijanjikan. Pada saat yang sama, Xiaoyan bisa merasakan energi dunia yang awalnya tak terlihat. Meskipun sang ratu sering membicarakannya, tetapi Xiaoyan belum pernah merasakan energi dunia. Energi dunia terintegrasi ke dalam jiwa Xiaoyan. Keabadian kaisar yang selalu membuat penasaran juga mengungkapkan tabir aslinya. Meskipun dia memiliki klon keabadian kaisar, tetapi dia tidak memiliki kehendak untuk menjadi abadi. Oleh karena itu, klon di tangannya tidak lebih seperti boneka yang membantunya bertarung. Sekarang setelah Xiaoyan menjadi keabadian kaisar, dia dapat menyentuh hal-hal yang tidak bisa dia sentuh sebelumnya. Kekuatan keabadian berbeda dengan sumber Doqi. Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi. Tidak heran sangat kuat, ucap Xiaoyan, merasakan kekuatan keabadian di dalam jantungnya. Sumber Doqi dapat diperoleh dengan memperjuangkannya atau dengan memenangkan kekayaan dunia. Tetapi energi dunia tidak terlihat bagi seorang Dewa Dao, dan mereka tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Mengenai masalah kultivasi keabadian kaisar, Xiaoyan harus meminta nasihat dari sang ratu. Namun sebelum itu, Xiaoyan melihat ke kuil pemburu dewa terlebih dahulu. Ada dendam yang harus dia lunasi. Tubuh asli Xiaoyan tidak bergerak. Sebagai gantinya, mata suci sampingnya tiba-tiba terbuka. Dia berdiri lalu muncul di depan pasukan kuil pemburu dewa. Melihat Suci yang tampaknya tidak dalam terluka serius, semua orang di kuil pemburu dewa mendapatkan kembali semangatnya. "Di mana Yuan Wei?" ucap Xiaoyan yang menggunakan tubuh suci. Permusuhan adalah permusuhan. Sebab dan akibat harus berakhir. Di antara kerumunan di kuil pemburu dewa, sosok Yuan Wei terbang keluar kemudian datang di depan Suci. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat. "Saya memenuhi panggilan ketua kuil," ucap Yuan Wei. Mata Xiaoyan acuh tak acuh. Jelas alasan Yuan Wei sangat hormat karena dia belum tahu bahwa Suci bukanlah lagi Suci, tetapi tiruan dari Xiaoyan. "Ada apa dengan ketua kuil? Mengapa Anda tidak mengakhirinya? Orang itu sudah berada di ujung kekuatannya. Selama Tuan Kuil memberi perintah, aku bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya," ucap Yuan Wei dengan niat membunuh di matanya. Dia menatap tubuh asli Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak menyalahkan niat membunuh Yuan Wei terhadapnya. Lagi pula Xiaoyan dan Suci sudah mengalami pertempuran sengit sebelumnya. Yuan Wei setia kepada Suci, jadi tidak ada yang salah karena ingin membantunya. Tapi Yuan Wei membunuh Wusan dan menghancurkan dunia superstar batang surgawi. Dan Xiaoyan telah berjanji pada Wusan untuk membalaskan dendamnya. "Aku bukan ketua kuilmu lagi," ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Yuan Wei tercengang ketika mendengar itu. Dia menatap Suci dengan hati-hati. Sangat jelas bahwa sosok di depannya adalah wajah Suci. Tidak ada yang berubah. Meskipun penampilannya mirip dengan Xiaoyan, tetapi ada perbedaan dalam pakaian dan gaya rambutnya. Yuan Wei telah mengikuti Suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia tidak akan mengenali orang yang salah. "Tuan Kuil bercanda," ucap Yuan Wei dengan bingung. "Apakah kamu masih ingat dunia superstar batang surgawi?" ucap Xiaoyan secara langsung. "Superstar batang surgawi? Superstar batang surgawi apa?" ucap Yuan Wei
mengerutkan keningnya, seolah-olah dia benar-benar tidak ingat. Dunia yang dihancurkan olehmu, ucap Xiaoyan langsung mengingatkannya. Yuan Wei menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Dia berkata, aku tidak tahu dunia mana yang dikatakan oleh Tuan Kuil. Dan aku tidak pernah memperhatikan nama beberapa dunia ketika mereka dihancurkan. Aku harap Tuan Kuil bisa memaafkanku, ucap Yuan Wei. Dia cukup menghormati Suci, dan loyalitas kuil pemburu dewa kepada Suci sangat mengesankan. Dari sini dapat dilihat bahwa Suci memang memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal hati manusia. Hanya tidak ingat ya, ucap Xiaoyan. Yuan Wei menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata itu. Namun Xiaoyan berkata lagi, karena kamu tidak ingat, mari gunakan hidupmu untuk membuat penebusan, ucap Xiaoyan. Yuan Wei yang baru saja santai langsung terkejut. Segera dia menatap Suci dengan bingung. Ini jelas bukan karakter Suci. Sebelumnya Suci tidak pernah terlalu peduli dengan urusan mereka. Selama mereka bisa menyelesaikan perintah, Suci tidak akan peduli tentang bagaimana cara mereka melakukannya. Setidaknya untuk menghancurkan satu atau dua dunia, itu sudah menjadi hal-hal yang tidak penting. Tuan Kuil, kenapa Anda begitu? Meskipun beberapa dunia yang kuhancurkan tidak meminta izin dari ketua kuil, tetapi kami melakukannya untuk mempertahankan otoritas kuil pemburu dewa. Biasanya ketua kuil tidak pernah mempermasalahkan hal-hal semacam ini, ucap Yuan Wei melihat Suci dengan bingung. Dia merasa bahwa penguasa kuil di depannya memiliki perubahan temperamen yang besar. Kecuali kamu bukan ketua kuil, ucap Yuan Wei segera bereaksi. Sosoknya tiba-tiba mundur dan menatap Suci dengan ngeri. Xiaoyan tersenyum. Dia sudah menyebutkan masalah ini sejak awal. Hanya saja Yuan Wei tidak menganggapnya serius. Sekarang Yuan Wei mundur ketakutan. Dan ketika dia mundur sejauh 100 meter, tiba-tiba saja dia memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya membengkak dengan cepat. Sepertinya dia akan meledak. Tentu saja bukan hal karena dia ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi diledakkan oleh Xiaoyan. Esensi darah jiwanya ada pada formasi awan mata langit. Setiap orang yang bergabung dengan kuil pemburu dewa harus mengorbankan esensi jiwa mereka untuk formasi ini. Dan darah jiwa Yuan Wei tidak terkecuali. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang Suci, setelah mendapatkan tubuh Suci, dia menemukan hubungannya dengan formasi awan mata langit. Dan dia juga bisa merasakan esensi darah jiwa Yuan Wei. Jadi saat ini Xiaoyan hanya perlu menggerakkan pikirannya, memanfaatkan esensi darah jiwa ini untuk membunuh Yuan Wei. Hanya pada saat inilah Yuan Wei akhirnya percaya bahwa ketua kuil Suci benar-benar tidak ada lagi. Kamu merebut tubuh ketua kuil. Sialan, semuanya dengarkan aku. Kuil pemburu dewa sudah kehilangan pemimpin. Ketua kuil telah mati, dan tubuhnya diambil oleh bajingan ini. Ayo bergandengan tangan bersama dan bunuh dia dengan segala cara, teriak Yuan Wei dengan keras. Segera dia dengan paksa menekan energi darahnya yang berjatuhan. Kemudian bergegas menuju tubuh asli Xiaoyan yang duduk bersila. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan ledakan diri, dia akan membawa Xiaoyan mati bersama. Jika bukan karena kekhawatiran ketua kuil, kamu sudah dibunuh olehku sejak lama. Dan kamu seharusnya hanya semut kecil saat itu, teriak Yuan Wei dipenuhi keengganan. Tubuhnya yang membengkak sudah tak tertahankan. Sayangnya dia masih dalam jarak ratusan meter dari tubuh asli Xiaoyan. Ledakan diri dengan jarak seperti itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Bom! Ledakan dahsyat yang terjadi langsung menarik perhatian semua orang. Meskipun jarak ledakan sekitar 100 meter dari Xiaoyan, tetapi kekuatan penghancuran diri ini tidak dapat diremehkan. Tubuh asli Xiaoyan berdiri dan bergerak mundur sedikit. Ledakan diri Yuan Wei membuat semua orang di kuil pemburu dewa terkejut. Mereka menjadi panik. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi, apalagi untuk penolongnya. Selain itu tidak ada dari mereka yang percaya dengan apa yang dikatakan Yuan Wei. Itu karena Suci masih ada di sana dengan kondisi aman dan sehat. Penghancuran diri Yuan Wei membuat semua orang di kuil pemburu bertanya-tanya. Saat ini hanya ada sedikit dari 8 kaisar yang tersisa. Dan kematian Yuan Wei akan berdampak besar di hati kuil pemburu dewa. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua menunggu Suci mengatakan sesuatu. Sosok Xiaoyan dan Suci berdiri di udara. Keduanya sepertinya tidak berniat bertarung lagi. Kedua sosok itu sama-sama bergerak maju, semakin dekat dan semakin dekat. Bahkan pasukan berkobar juga melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Dua sosok itu menggantung di udara. Suci adalah angka keempat keabadian kaisar. Sementara Xiaoyan baru saja berhasil menembus keabadian kaisar. Namun semua orang bisa merasakan bahwa momentum Xiaoyan lebih kuat daripada Suci.
Mata kebanyakan orang tertuju pada Xiaoyan. Kekuatan semacam ini tidak terlihat, tidak seperti kekuatan penindasan. Ini adalah semacam momentum dari dirinya sendiri. Di bawah tatapan semua orang, kedua sosok itu perlahan-lahan menyatu. Itu tumpang tindih seperti bayangan. Pada akhirnya mereka bergabung menjadi satu orang. Kuil pemburu dewa yang semula ribut langsung terdiam saat ini. Setelah kedua sosok itu bergabung, sosok suci menghilang. Hanya Xiaoyan yang tersisa di udara. Tatapannya beralih ke pasukan kuil pemburu dewa. Suci sudah mati, dan aku sudah berjanji padanya untuk tidak mempersulit kalian semua, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berbicara, dia menggerakkan pikirannya. Semua esensi darah jiwa tersebar dan mengalir ke tubuh masing-masing orang di kuil pemburu dewa. Kembalinya esensi darah jiwa ini membuat semua orang merasa terkejut. Suci sudah mati, dan kuil pemburu dewa secara alami tidak memiliki arti untuk terus ada. Yuan Wei adalah dendam dari sebab dan akibat. Aku hanya membunuh apa yang harus dibunuh. Aku sudah menyerahkan semua esensi darah jiwa kalian dari formasi mata langit. Hidup kalian sudah tidak dalam ikatan. Tapi jika kalian merasa tidak puas dan ingin bertarung, kalian bisa datang kapan saja, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia tidak menunggu jawaban dari mereka. Sebagai gantinya, dia mengalihkan pandangannya pada sang ratu di atas singgasana tanduk naga. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia berhasil menerobos keabadian kaisar. Namun ketika Xiaoyan siap pergi menemui sang ratu, dia menemukan bahwa sosok cantik yang biasanya duduk tenang telah menghilang. Yuan Er, jangan main-main denganku. Cepat keluar, ucap Xiaoyan. Suaranya tidak keras. Dia tahu bahwa sang ratu pasti akan mendengarnya. Selama dia masih ada, dia pasti bisa mendengarnya. Apakah kamu ingin pergi tanpa pamit? Ucap Xiaoyan lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia masih belum mendapat tanggapan dari sang ratu. Dengan kekuatan sang ratu, bahkan jika dia ada di samping Xiaoyan, dia tidak akan bisa merasakannya. Jadi selama sang ratu tidak ingin menunjukkan dirinya, Xiaoyan tidak akan dapat menemukannya. Xiaoyan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia dipenuhi penyesalan dan rongga matanya menjadi merah. Apakah kamu dan Zuzang sama-sama menjadi orang yang tidak bertanggung jawab? Keluarlah Shen Yuan, teriak Xiaoyan. Suaranya yang marah bergema di kehampaan. Pasukan berkobar merasa aneh melihat kemarahan Xiaoyan. Tapi karena Xiaoyan memanggil nama Shen Yuan, semua orang menyadari bahwa Xiaoyan sedang mencari sang ratu. Memang benar bahwa sang ratu yang selama ini berdiri di atas kepala naga telah menghilang tanpa ada yang tahu. Mungkin saat Yuan Wei meledakkan dirinya tadi. Dan saat semua orang menonton dengan serius, mungkin pada saat itulah sang ratu diam-diam pergi. Shen Yuan, kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Xiaoyan masih marah. Dia tidak ingin sang ratu pergi seperti ini. Setidaknya dia masih ingin melihat sang ratu untuk terakhir kalinya. Sang ratu mengalami banyak hal bersama Xiaoyan dan terlalu banyak membantu Xiaoyan. Yang terpenting adalah mereka masih memiliki hubungan gesekan kulit satu sama lain. Meskipun Xiaoyan dipaksa, tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan masih memiliki perasaan terhadapnya. Pada saat ini tepat ketika Xiaoyan masih akan berteriak keras, tiba-tiba saja wajah cantik muncul di depannya. Apakah sekarang kamu mau mengakui bahwa kamu jatuh cinta padaku? Ucap sang ratu. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan menekan kepala sang ratu, lalu mencium bibir merahnya dengan ganas. Sang ratu tercengang. Biasanya dia selalu menjadi orang yang mengambil inisiatif, dan Xiaoyan selalu dalam keadaan pasif. Adegan ini membuatnya tidak terduga. Pada saat ini dengusan kasar Xiaoyan datang. Sudut mulut sang ratu juga perlahan terangkat. Kedua tangannya merangkul Xiaoyan. Dan begitu juga sebaliknya. Adegan seperti ini berlangsung lama dan disaksikan oleh semua orang. Pada akhirnya sang ratulah yang berinisiatif untuk memisahkan diri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan sampai jumpa, bye-bye.